hari ini bersama rombongan mendatangi Barreskrim terkait apa Bang? Oke, ini. Jadi sesuai yang saya sampaikan kemarin bahwa kedatangan kami ke Barreskrim tidak lain dan tidak bukan adalah menanyakan proses lanjutan dari setelah apa yang kami laporkan pada tanggal 10 April 2026 terkait saudara Saiful Mujani dan Islah Barawi. Alhamdulillah tadi sudah ditemui salah satu pejabat di Barreskrim menginformasikan bahwa untuk langkah-langkah berikutnya akan segera digelar perkara ini. Nanti kita dikabari perkembangannya, tapi intinya dari Barreskrim Mabes Polri siap memproses laporan dari kami, ya. Nanti mendapat respon baik dari pihak kepolisian kasus Saiful Mujani ini juga cepat ditangani. Oke, kita tidak intervensi, tapi kelihatannya sudah masuk unsur-unsurnya dan mudah-mudahan juga dari Barreskrim Mabes Polri bisa profesional, bisa lebih cepat memproses apa yang sudah kami laporkan, ya. Jadi mereka welcome juga, mereka profesional ya, tidak ada merasa kita intimidasi pun tidak karena tidak ada ya, kriminalisasi tidak juga. Jadi kita laporkan, mereka punya kewajiban memproses kasus tersebut, saya rasa itu ya. Bang, berarti Pak Ketum bikin, berarti ada permintaan barang bukti tambahan atau tadi diminta? Sementara belum ada. Apa yang sudah kita lampirkan waktu pelaporan itu sudah lengkap ya, sudah memenuhi unsur untuk bisa diterima. Dan kita tinggal nunggu prosesnya saja. Mungkin awal bulan sudah mulai berproses kasus yang saya laporkan tadi. Ya. Rencananya siapa aja nanti kalau umpamanya pihak Barreskrim meminta keterangan? Yang jelas saya sebagai pelapor, tentunya saya akan diperiksa sebagai pelapor dan 2 orang saksi, yaitu saudara Erlambang Trisakti dan satunya lagi mungkin nanti kita masukkan juga di situ ini Bung Helmi, Ketua Umum Rampas, dan satu lagi itu nanti saudara Dodi dari Garuda Emas ya. Jadi Garuda Emas, jadi kawan-kawan yang dari Presidium 08 itu yang jadi saksi pelaporan kami. Dan untuk berkas-berkas yang kurang nanti juga dikomunikasikan dengan tim kuasa hukum kami, Pak Doni ini yang juga membackup kami dari awal. Saya rasa itu ya. Pak Doni, mungkin mekanismenya sendiri seperti apa? Iya, kan kami sudah membuat surat tanda laporan di Barreskrim ya. Setelah itu mereka akan memeriksa berkas perkara kita. Nah, ini kelihatannya gelar awal mungkin sudah dilaksanakan. Makanya kita bisa ditindaklanjuti laporan polisi kita. Nah, rencana tadi apa yang Pak Ketum sampaikan bahwa di awal bulan April, bulan Mei, mudah-mudahan sudah terlaksana semua tahapan-tahapan penyidikan. Akankah ada gelar perkara juga? Ya pasti tentunya. Jadi mereka akan gelar perkara secara internal, apakah kasus kita diterima apa enggak. Ternyata gelar awal itu perkara kita sudah diterima gitu ya. Nah, nanti setelah kita saksi-saksi dimintai keterangan, baru mereka ada gelar lagi untuk menentukan. Setelah terlapornya juga dipanggil, nanti mereka akan gelar perkara menentukan apakah layak menjadi tersangka atau tidak. Kalau dari pihak sana minta maaf, apakah ada unsur pemaaf di sini? Ya tentunya bangsa Indonesia, rakyat Indonesia adalah rakyat yang pemaaf gitu ya. Tapi nanti kita kembalikan kepada nanti ketum apakah akan dimaafkan apa enggak. Mungkin ya seperti biasa, kalau mungkin dimaafkan juga harus ada apa yang harus kewajiban harus dilakukan oleh terlapor. Pak Ketum sendiri bagaimana apabila ada permintaan maaf dari tersebut? Sebenarnya dari awal kita ini kan bukan juga pendendam, tidak ada kepentingan pribadi. Yang saya lakukan ini didasari karena kepentingan bangsa dan negara untuk bisa menciptakan situasi yang kondusif ya. Tapi kelihatannya bukan menyadari apa yang dilakukan itu salah. Justru si Saiful Mujani ini terus dia gerilya mencari pembenaran, mencari dukungan. Ya, makanya kami kekeh untuk melaporkan ya. Setelah kita laporkan pun sama tetap ujarannya, postingannya tetap saja akan menggulingkan Prabowo sebagai presiden yang sah. Nah, itu yang kami juga, saya bilang ini orang bukan sadar
tapi malah menjadi, ya oke, kita akan ketemu bila perlu di pengadilan. Tapi dalam perjalanan proses di Barreskrim Mabes Polri, kalau ternyata yang bersangkutan itu menyadari apa yang sudah dilakukan, meminta maaf, tentunya kita sebagai warga negara juga, sesama rakyat Indonesia tentu akan memaafkan, walaupun proses nyabut laporan nanti sesuai, kita lihat dulu perkembangan di lapangan. Jadi masalah cabut laporan itu nantilah, yang penting biar berjalan dulu, ya. Jelas itu. Apakah ada potensi penambahan tersangka dalam kasus ini? Yang saya laporkan 2 orang, ya. Yang saya laporkan 2 orang. Saya tidak bicara yang lain-lainnya, tidak. Kita fokus ke 2 orang tadi, ya. Saiful Mujani dan Islah Barawi. Saya sampaikan juga tadi, kalau yang keluar mulut dari seorang profesor atau doktor karena keilmuannya, maka yang akan muncul adalah kepintarannya. Yang sanggup memberi masukan-masukan positif kepada pengelola negara ini. Tapi kalau yang keluar dari mulut seorang profesor dan doktor itu didasari karena kebencian, maka yang keluar dari mulutnya adalah racun dan sampah yang mengganggu stabilitas nasional. Itu yang kita permasalahkan. Jadi masalah tersangka nanti bertambah atau enggak, kita masih bicara 2 orang aja dulu. Ya, kita sambil lihat perkembangannya. Ada tambahan? Bang, respon dari relawan kemarin kan seperti itu. Terus respon dari Pak Prabowo sendiri seperti apa? Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Pak Prabowo dan pembantu-pembantunya. Ini murni kemudian kami kepada stabilitas nasional, ya. Justru dengan kami melaporkan ini adalah sebagai rem, sebagai filter supaya relawan itu tetap berjalan sesuai aturan. Kita bisa bayangkan, pendukung Prabowo ini ada 96 juta lebih. Kita nggak bisa kontrol. Kalau dari seluruh pendukung Prabowo ini diam saja, dianggap kami sudah tidur, tidak ada lagi, ya. Ini yang bahaya. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang yang tidak percaya lagi bahwa hukum masih ada di negeri ini, mereka akan melangkah sendiri. Tentu ini yang lebih kita takutkan. Makanya kita ikuti, kita laporan ke polisi segala macam itu untuk meredam kemarahan dari pendukung Prabowo Subianto. Kami ada dan kami setia, kami siap pasang badan untuk Prabowo Subianto. Jadi jangan juga kalian terus paksa kami. Kami tidak mau ribut dengan siapapun. Yang penting Anda sadari bahwa negara sedang berbenah. Negara sedang berbenah memperbaiki situasi dan kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi imbas dari perang Iran dengan Israel maupun Amerika. Ini kan global, ini besar, ini pasti berdampak ke semua negara. Kita support, kita dukung pemerintah supaya apa? Bisa mengatasi masalah-masalah ini, bukan malah membuat ribet situasi ini yang bahaya. Makanya kita lapor polisi. Saya rasa itu, ya. Pak Ketum, sedikit Pak Ketum, kemarin sempat ada demo juga dari ojol dan masyarakat di kediaman Saiful Mujani. Itu pun sama. Ojol juga itu rakyat Indonesia. Walaupun saya tidak kenal dengan ojol dan saya tidak tahu adanya demo di rumah Saiful Mujani, itu hak prerogatif mereka juga, itu hak individu mereka. Karena ojol juga bisa kerja kalau situasinya aman. Kalau situasinya nggak aman, bagaimana mereka bisa kerja? Bagaimana bisa mereka beri makan anak istrinya kalau diganggu oleh Saiful Mujani maupun Islah Barawi maupun kawan-kawan yang lain, ya. Jadi intinya rakyat Indonesia menginginkan situasi yang kondusif. Tidak pengen ribut, rusuh, karena kerusuhan itu akan menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan. Kita mundur lagi ke belakang berapa puluh tahun, ya. Sementara kita berharap Indonesia ke depan semakin baik. Makanya kita akan membuat efek jera bagi mereka-mereka yang mengganggu stabilitas keamanan nasional. Saya rasa itu. Ini ada unsur politiknya nggak sih menjelang 2029? Semua pasti ada kepentingan politik, ya. Gak mungkin seorang Saiful Mujani dan Islah Barawi ngomong itu berdiri sendiri untuk mereka. Pasti ada di belakangnya. Cuma saya gak mau ngomong ke situ. Intinya mereka sudah melanggar hukum, ya kita bicara penyelesaian secara hukum. Ya, saya nggak mau masalah hukum dipolitisir juga, saya nggak mau. Ya, hukum harus ditegakkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Saiful Mujani maupun Islah Barawi itu melanggar aturan, melanggar norma, itu yang harus kita sudahi dan kita akhiri. Nggak boleh lagi terjadi lagi ke depannya.
Kita lihat saja perkembangan kasus ini, ya. Mudah-mudahan awal bulan kita sudah bisa melihat hasilnya bahwa demokrasi itu bebas bicara, tapi ada aturan, ada batas-batas yang tidak boleh dilewati, ya, gitu ya. Pak Roni, mungkin ini kan ada kemarin ada laporan juga ya di Mabes Polri ya. Lihat seperti apa? Apakah laporan Pak Ketum lebih dulu akan dijalankan atau yang sana juga tetap Ya, jalan beriring? kami sih nggak melihat ke sana ya. Mau lapor kan silakan aja, bebas aja. Itu adalah keinginan warga negara. Ya, setiap warga negara berhak lah mencegah hal-hal seperti penggulingan presiden itu. Karena kan kita nggak mau negara kita itu kacau gitu ya. Nah, kalau soal diterima, ya ini urusan kepolisian. Tapi bagi kami hari ini kita bersyukur bahwa laporan kita dapat diproses lanjut. Dapat atensi. Ya, tidak ada, tidak. Jadi nggak ada atensi, berjalan aja. Kami tidak hanya berjalan aja, nggak ada melihat apapun. Tapi di sini kami dapat informasi bahwa kita tetap bisa berjalan. Itu kita diterima dan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Saya terima kasih sekali lagi pada Polri. Tambahan lah ya, pemerintah tidak anti kritik. Gitu. Silakan memberikan masukan, tapi dengan data. Gitu. Jangan ada hoax atau unsur-unsur kebencian. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan lagi? Pak Dodi mana Pak Dodi? Kamu ada tambahan, Dodi? Boleh Bang, maju. Oh, oke. Cukup. Jadi untuk rekan-rekan relawan pendukung Prabowo dimanapun Anda berada, biarkan masalah Saiful Mujahidin dan istilah dari kami saja, dari Jakarta yang menyelesaikannya. Untuk kalian yang ada di daerah, jaga kondusivitas, jaga kekompakan bahwa kita sama-sama mendukung Prabowo, mengawal Prabowo supaya bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Kita ciptakan kondusivitas supaya kita sama-sama tenang sehingga masyarakat juga tetap bisa beraktivitas dengan damai dan lancar. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.